Yang memasukkan siang ke dalam malam adalah Allah. Yang mengeluarkan membolak-balik seluruh suasananya adalah Allah. Yang menaikkan raja-raja adalah Allah. Yang menurunkan raja-raja adalah Allah. Yang memberikan kemuliaan kehinaan adalah Allah. Allah berkuasa hadirin sekalian membahagiakan orang-orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah berkuasa memusnahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Everything in the hand of Allah. Semua berada dalam genggaman Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi, dan apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Maka orang beriman hadirin sekalian tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak mungkin meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan tidak akan mungkin orang mukmin berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Coba berharap kepada siapa saja, kepada orang tua, kepada istri, kepada suami, kepada pemerintah, kepada kawan. Bahkan berharap kepada diri kita sendiri pun kita pasti kecewa. Maka berharaplah hanya kepada Allah dan senantiasa sangka baik kepada Allah. Sangka baik kepada Allah ini hadirin sekalian. Kata guru saya lebih kuat dari malaikat. Katanya kita bagaimana ceritanya sangka baik lebih kuat daripada seluruh malaikat. Beliau ceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ada di belakang. Datang banyak malaikat menawarkan pertolongan, menjaga angin, menjaga air. Bahkan Amirul Malaikat Jibril alaihissalam datang menawarkan bantuan. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihissalam nafikan Jibril alaihissalam. Dan sangka baik Allah pasti bantu saya. Benar hadirin sekalian, ketika Nabi Ibrahim telah dilemparkan ke kobaran api, bergemuruh penduduk langit. Kekasihnya Allah, Habibullah melibatkan. Nabi Ibrahim berwajib kepada Allah, Allah pasti bantu saya. Sangka baik kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim sedang dilemparkan, langsung Allah turun tangan. Jadi hadirin, kalau kita angkat tangan, Allah turun tangan. Langsung Allah perintahkan api, ya nar, hai api, kuni bardan, jadilah berdiri. Api menyambut tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam seperti seorang ibu yang menyambut bayinya. Dipeluk, ditimang-timang, didudukkan dalam kobaran api, menggigil. Kalau orang Indonesia cakap kedinginan, masih sejuk ya, kedinginan, menggigil. Lalu Jibril alaihissalam katakan, ya Allah, itu kekasih yang kedinginan, menggigil. Maka Allah lanjutkan firman-Nya, wassalaman ala Ibrahim, dan berilah keselamatan. Sampai satu orang pernah bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, kapan saat ternikmat terindah dalam hidup? Apa beliau jawab? Ketika kehilangan. Jadi hadir sekali kita bersama Allah. Dapatkan Allah dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Allah mampu memberikan kebahagiaan di saat terburuk dalam kehidupan kita. Jadi orang mukmin ini hadirin tentu tak mungkin susah. Tak mungkin susah orang beriman. Saya mau tanya jemaah sekalian, apa yang ditakutkan manusia selain kematian? Selain kemiskinan? Tercemarnya nama baik, reputation. Oh, ini bahaya Pak, kita sudah build reputation dari kecil sampai kita besar, sampai dimuliakan semua orang. Tiba-tiba dirusak orang, difitnah orang, digibah orang. Orang mukmin ketika difitnah dan digibah dia tersenyum. Kenapa? Karena orang beriman yakin sedang terjadi transfer amal dari buku catatan amal tukang fitnah sudah dibagi buku catatan amal kita. Maka tak perlu clarification. Imam orang pejabat-pejabat publik kalau difitnah orang diam situ saja. Karena orang mencintai tak percaya dengan apa yang orang ucapkan. Dan tak peduli dengan apa orang cakap. Ketika Syekh Ali tak perlu kamu menjelaskan tentang diri kepada semua orang. Karena orang mencintai tak perlukan ceritamu. Dan orang yang membencimu tak percaya ceritamu. Itulah saja lah yang suka-suka, yang tidak suka-suka. Tangan kita cuma dua, mulut orang miliaran banyak. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Kita kehidupan di dunia sementara saja. Dunia ini sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Dalam lagi di motor malam bersama. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ini kalimat sederhana yang jangan diucapkan lagi. Dunia ini gak
kadang lebih, kadang kurang. Jangan tertipu di usia muda di anak muda. Jangan tertipu di keadaan sehat. Karena kematian tak mencari orang tua, tak mencari orang sehat. Makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar, yang paling smart dalam Allah siapa? Orang yang paling banyak zikrul maut, mengingat mati dan mempersiapkan bekal mati. Maka saya tulis syair itu. Wahai manusia, jangan kau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin. Mana suaranya? Kurang. Sudah makan ya? Sudah makan ke orang puas. Ayo semua teriak mati ya. Jangan takut mati, takut mati-mati. Jangan takut mati-mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di belakang mati, yang di samping mati, yang di tengah mati, yang ceramah mati. Kenapa ceramah dan benar mati? Semua pergi menghadapi ilahi. Dunia yang dicari, tak ada yang berarti. Dunia yang dicari, takkan dibawa. Kenapa kita harus jadi orang baik? Kenapa? Kita harus tulis yang baik-baik, negara yang baik-baik, lihat yang baik-baik, bicara yang baik-baik, pikiran baik-baik, sangka baik. Kenapa? Supaya hati kita baik. Sangka baik, hati jadi baik. Kalau hati kita baik, hidup kita baik, mati kita baik. Orang-orang yang bersuruh insya Allah matinya bersuruh. Tapi orang yang bersuruh sepanjang hari ini na'udzubillah kemungkinan besar mati bersuruh. Na'udzubillah. Karena tak lama lagi kita akan tinggalkan ini dunia dan kita ingin dikenal oleh orang sebagai orang baik. Mudah-mudahan kita mati dan orang doakan kita, ya Allah. Dia menangis. Dunia ini berawal dari penangisan. Kalau orang tak menangis ketika lahir, Pak, mungkin dia tuli. Biasa dengan apa? Tapi biasa normal orang yang baik. Semua kita ini menangis ketika lahir. Dan orang tersenyum. Ketika kita lahir, orang-orang menangis, orang-orang tersenyum, kita menangis. Mudah-mudahan ketika mati, kita yang tersenyum, orang yang menangis. Jangan sampai kita mati orang sujud syukur. Matilah ya. Alhamdulillah. Akhirnya itu tunggu-tunggu. Maka hati sekalian ya, kembali kepada Allah. Kafir Allah Taala. Sekarang kita jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu digambar. Kain kapan tak berkata. Apa yang kita lakukan? Nasib. Istri mau ikut tak? Kalau apa? Kalau kita mati, istri kita menemani kita yang sudah bersumpah situs mati. Itu tipu aja tak ada mati. Ada nih kejadian saya dengan cerita di Jawa Barat. Kalau dia ada orang kaya mati, orang kaya meninggal dunia, di pemakaman istrinya hadir. Mesti dalam Islam perempuan tak hadir ke pemakaman. Makruh tak diajak ke hadir. Karena dia tak perlu masuk kubur, tak akan dikubur, tak ada manfaat dalam kita. Datang, jenazah sudah masuk ke liang lahat, istri yang pun ingin masuk ke dalam. Dia menangis berteriak-teriak, aku ingin mati juga. Anak pegang tangan mamanya, udah mama ikhlaskan papa mama. Mati. Seperti itu. Ustaz mau khutbah, mau ceramah, mau tutup kubur, mau berdoa. Akhir Ustaz ambil mic katanya, wahai anak-anak, coba lepaskan tangan mama. Ikhlaskan juga mama. Pas lepas tak masuk banyak uang. Hanya drama, hanya cuma acting saja. Maaf, jangan terlalu berpikir-pikir. Kita mati pasti hari, 2 hari, 3 hari orang menangis lepas itu dia lupa. Berapa lama orang akan siarkan di televisi berlangsung kawan, turut berduka cita, berapa kali kita main dari orang
ini gak ada apa-apanya. Dunia ini dengarkan baik-baik, hanya indah sebelum dimiliki. Ya, kalau belum dimiliki, wah masya Allah nih, kalau aku punya kereta ini, aku bahagia. Kalau aku nikahin perempuan jati itu, tak bahagia. Ternyata setelah dimiliki biasa-biasa saja. Ya bahkan biasa-biasa saja. Apalagi ini kenikmatan yang sedikit. Datang pulang ke rumah, disiapkan kopi satu gelas sama ibu, sama datin, senang nikmat. Tapi ketika kita pulang ke rumah, dia siapkan 1 ekor kopi, Pak. Dia bilang habiskan dulu. Bukan senang, makanya gitu. Nikmat dunia ini kalau sedikit, makanya kalau banyak memisahkan. Makanya saya suka pergi berdakwah ke Bangladesh. Kita dicetak sama orang tanya kenapa dari kamu mulai dari Bangladesh? Kenapa di saudara saja? Sejak saya melihat bagaimana orang miskin, bagaimana orang Bangladesh menjalani kehidupannya, dan di majalah Times tahun 2012 saya pernah baca ada satu orang Amerika di kuliah 10 tahun dia buat penelitian riset negara mana yang penduduknya paling tenang dan paling bahagia di dunia. Dan unbelievable, dia tulis apa ada nomor 1, red nomor 1. Saya habis pikir apa maksud orang itu, dan dia tak kaitkan dengan agama, dia cuma kaitkan dengan orang Bangladesh hidupnya sederhana. Kalau mereka tak ada uang untuk beli kereta, dia tak beli kereta. Tak ada uang untuk beli bicycle, tak beli. Tak ada uang pada dia dulu rumah. Subhanallah, hadis bilang sehingga project leasing kredit itu Pak di Indonesia ramai Pak. Saya tak tahu Malaysia ini utang, ini kereta utang, rumah utang, cicil setiap bulan. Itu di Bangladesh tidak sukses, tidak berjalan. Subhanallah, hadis sekalian, setelah saya selidiki ternyata memang dunia ini semakin mewah, semakin menyusahkan. Ya, mana kira-kira yang lebih bahagia? Orang yang tinggal di rumah sederhana daripada orang yang tinggal di flat lantai 40. Tinggal di flat lantai 40. Ya. Terus tiba-tiba hadis sekalian dia mau pergi ke kantor, ada ketinggalan file di atas. File yang harus dibawa dokumen tinggal di atas. Dia cakap sama istri, astagfirullah, ada barang tinggal. Ayo kita naik lagi ke atas. Pas naik ke atas ternyata electricity masalah, liftnya rusak. Palingan ini harus dipos dulu nih. Kata security, bapak naik tangga dengan extend. Apa pun lantai? Di lantai 39, dia istighfar, astagfirullah. Sudah berdirikan suami istri. Itu kunci kamar tertinggal di kereta. Kata istri bapak kita loncat segala orang. Maka banyak orang-orang kaya yang nanti bunuh diri, bang. Kita maaf. Saya baru 10 hari lalu lepas pulang dari Jepang. Satu kali kereta kita berhenti di Surabaya. Kenapa? Ada orang Jepang loncat dari rel kereta. Setiap hari, bahkan more than 50% dari mereka tidak berdiri. Mereka tak bahagia. Di mana rupanya Allah letakkan kebahagiaan? Ternyata Allah letakkan kebahagiaan hanya dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maknanya siapa saja yang mentaati Allah dan ikut sunnah Rasulullah SAW pasti bahagia, pasti. Urusnya kurang sampai 12 kali pasti. Dan jangan sakit pasti kebahagiaan orang miskin datang kepada Allah. Ya. Orang kaya tak akan berapa bahagia, orang miskin tak akan berapa bahagia. Mana yang lebih baik? Sama, tidak ada yang lebih baik satu sama lain. Kalau saja akan mengumpulkan kebahagiaan dengan kekayaan, maka sifat maha adilnya Allah tercampur. Berarti Allah tak adil. Kalau ada hubungan kemuliaan dengan bangga dan jabatan, kasih rakyat jelata yang tidak punya bangga. Di mana Allah letakkan kemuliaan? Di mana? Ternyata ada dalam ketakwaan saja. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Titik, tidak ada pemain. Titik. Rasulullah itu salah dengan para sahabat satu lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Lewat satu orang kaya, nampak dari pakaiannya yang bagus, parfum yang tercium dari jalan-jalan. Elsa banyak nampak. Maka Nabi bagaimana pendapat dari terhadap orang itu? Seorang sahabat katakan dia orang yang beruntung ya Rasulullah. Dia kaya, dia handsome, dia jantan, dia tampan. Kalau dia bicara pasti orang dengarnya dia.
Kalau dia bagi usulan pasti diterima usulnya. Kalau dia pindah anak jadi seorang pasti diterima jadi menantu. Dia semua orang yang beruntung. Lalu lama satu orang sahabat miskin, bajunya pun apa, tambah-tambah, wajahnya pun tak tampak, kurus. Bagaimana pendapatmu tentang orang itu? Kata seorang sahabat, dia orang yang malang, ya Rasulullah. Dia orang yang menyedihkan hidupnya. Kalau dia berjalan, tak ada orang dengarkan dia. Dia bagi usul, tak diterima usulnya. Kalau dia bilang anak orang tak ada terima dia jadi menantu. Dia semua orang yang malang, ya Rasulullah. Maka Nabi tersenyum lebih katakan, ketahui dari beberapa sahabat, orang yang kedua tadi lebih mulia dalam pandangan Allah daripada orang yang pertama. Sisi dunia orang pertama, orang kedua itu lebih Allah mulia. Nah, maka hasil sekalian, derajat yang paling mulia itu siapa? Pemimpin yang dicintai rakyatnya yang ada. Itu nomor satu yang dinamai Allah di bawah nawas ini. Tapi kita doakan semua pemimpin kita, semua Allah beri mereka kekuatan. Amin. Untuk mengemban amanah yang lain. Amin ya Allah. Dihisap semua dihisap. Makanya kalau kacamata dunia kita lepaskan, ganti kacamata akhirat. Kemuliaan para pecinta dunia, kehinaan bagi para pecinta akhirat. Allah. Perkara yang dikejar-kejar oleh ahli dunia, itu yang dikhawatirkan ditakutkan oleh orang pecinta akhirat. Allah. Dunia ini hati sekalian, fata morgana, tipu-tipu saja. Kata Nabi SAW, kalau saja harga dunia ini dalam pandangan Allah sama dengan sebelah sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir akan diberi minum oleh sebelah. Maka yang heran kadang-kala kita di dalam urusan dunia kita kalah terus. Tanding bola kalah, main tinju kalah. Masalah harta kita cek 100 orang terkaya di dunia, sedikit sekali orang Islam di dalamnya. Karena memang Nabi katakan dunia jannatul kafir, dunia ini surga ada orang kafir. Sijinul mu'min ini penjara bagi orang. Maka kata Maulana Ilyas Al-Jadalawi, Allah rahmatullah alaihi, rahmatullah. Apa kata Maulana Ilyas? Kalau orang beriman ingin juga mendapatkan dunia, menikmati dunia seperti surga, kita ingin juga mendapatkan surga di dunia, tanpa sadar kita telah merampas haknya orang-orang kafir. Kalau haknya orang kita rampas, berarti kita zalimi mereka. Sementara dua orang dizalimi digabungkan Allah. Nah, makanya baik kita kalah. Nah, maka sekarang kita alihkan kita ini, alihkan kita kepada akhirat. Kita bukan orang dunia, kita orang akhirat. Dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal kita, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, harapan kita ada di atas kita. Sekarang dunia nyata kita cerita, setelah mati akhirat nyata dunia tinggal cerita. Makanya hati sekalian berdoa. Banyak orang, ada teman saya ini kisah datang di Jakarta. Saya datangi dia, saya suka datang ke rumah orang, datang sampai kita kasih tahu dan didatangi tempat-tempat hiburan malam, kafe, diskotik dan sebagainya. Karena saya memang dulu mengenal agama dari tempat itu. Saya sedikit cerita, mungkin ada yang belum mengenal saya. Jadi dulu saya punya satu kumpulan band lumayan terkenal di Indonesia, thrash metal. Nama band saya dulu Fitrain. Saya hidup dengan gemerlap dunia dan saya dapat idea untuk berangkat ke Bali. Bali itu tempat yang paling bebas. Ya. Kita muslim minority di Bali. Karena di Bali tempat yang paling aman. Tahun 98 saya pindah ke Bali dari Jakarta. Saya asli Sumatera Barat, Minangkabau. Subhanallah sampai di Bali saya hidup begitu bahagia, bukan bahagia. Saya senang di Bali. Jadi saya mengenal Islam itu bukan dalam keadaan frustasi dan bukan dalam keadaan saya miskin, anjuran dunia lalu saya kembali ke pasal, tidak. Dalam puncak di dunia saya, puncak kemuliaan ini. Kemudian harta Allah beri berlimpah dan kereta bagus terus karun turun masih kuda. Saya tetap beragama, saya tetap Allah, saya tetap beragama, saya tetap happy. Sampai satu kali saya sedang perform di satu kafe tempat nightclub di Bali. Datang teman-teman orang-orang tabligh dari Malaysia yang ada datang saya ingat. Jadi setiap ada jamaah datang dia datangi saya. Karena di Bali orang Islam minority selalu nama saya menjadi target operation. Saya sudah ditarget ini ada orang Minang, orang Islam tapi tak pernah ke masjid. Rambut dia kayak pemali, sukanya betul.
Hari-hari dia siap, jadi malam-malam dia siap. Kalau cari dia malam. Bertahun-tahun di Malaysia kalian matahari terbit. Benar, hidup bebas sesuka hatinya. Tak perlu agama, tanpa agama. Suatu hari datang orang-orang berpakaian uniform masuk kampe di Selatan. Dalam pikir saya, ada urusan apa ini ustaz-ustaz datang ke tempat maksiat ini? Salah tempat, salah musuh. Ternyata mereka datang memang khusus mencari saya. Musik saya keras dan ustaz ini pun bukan kepalanya. Dalam hati saya, kalau itu rupanya ustaz saya tahu itu ya. Selesai saya perform, saya taruh gitar, saya datangi mereka, saya tanya, what you doing here? Apa yang kamu di sini? Dia bilang belum info, karena memang ada orang yang dari luar negeri. Katakan, kenapa datang di saya? Nah ini Pak, ini perlu dipelajari. Dai itu lisannya manis. Dia pakai menyenangkan hati orang. Subhanallah. Karena kamu orang mulia. Seumur hidup saya belum pernah orang cakap saya orang mulia. Saya dibilang lagi orang setan, orang musik setan, pada sampah masyarakat. Subhanallah. Kenapa? Karena di hatimu ada kalimat la ilaha illallah. You Muslim brother, kamu calon raja di surga. Wow, calon raja di surga. Dalam hati saya pintar bapak dicakap, tapi hati saya senang. Subhanallah, dia bilang, brother, kami bicara cakap banyak dengan kamu, tapi very noisy, is impossible. Tak mungkin dicakap. Please come to masjid. We stay 3 masjid, 3 days di masjid. Kami nginap 3 hari di masjid dekat rumah. Please come to masjid. Dan waktu itu datuk saya cakapkan, insya Allah. Kalau ada metalhead, anak metal rock, cakap insya Allah dia masih datang. Kenapa? Karena kalimat itu sekali setahun diucapkan. Mau datuk ya, kalau orang-orang yang ada di sini, kalau datuk itu, kita datang 3 hari. Sudah saya datang. Saya datang waktu itu. Subhanallah, saya masih ingat waktu itu hadirkan. Kurang lebih 24 tahun yang lalu. Tahun 2000. Saya datang dengan saya mental saya. Ada kaum saya tertato di gaya tertato kamu. Lalu ketika kami masuk singkat cerita, saya tanya sama dia, baik, tunggu dulu. Sebelum kita terlalu jauh melangkah, I want to ask you something. Aku tanya kamu satu hal. What you want with you about music? Saya kalau dia cakap musik Arab, saya pulang. Saya cari agama lain. Kalau saya musisi ahli, malaika, saya hobi sendiri. Apa jawabannya? Musik boleh pakai Arab, sholat gak boleh tinggal. Oh, aku suka itu. Musikmu boleh mental, tapi sholat jangan ditinggal. Hikmah. Kalau orang bertanya, sholat boleh kan? Orang bertanya sholat luar biasa. Yang ada itu tak ada tanda sholat. Oh ya Allah, ini pada dai-dai ini bisa cakap. Akhirnya kami itu 3 hari sebenarnya. 3 hari 3 malam saya seperti dimandikan oleh nur dalam muka dan nur sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya dengar selama 3 hari yang kebesaran Allah, kisah Nabi-Nabi, cerita tentang malaikat, cerita tentang para wali-wali Allah, tentang akhirat kubur, mahsyar, sirat, surga, neraka. 3 hari mata istirahat maksiat, telinga tak maksiat, lisan tak maksiat, pikir tak maksiat, kaki tak maksiat. 3 hari 3 malam di masjid menceritakan tentang punya Allah, nama Allah. Saya seperti singkong ubi kayu Pak. Ubi kayu yang dikukus dalam pisah dikasih lagi jadi apa? Jadi takut. 3 hari sempurna lembut banget. Manis lagi. Subhanallah, saya cakap ya Allah. Ini rupanya saya cari selama ini. Baru waktu itu saya mendengar nama satu orang mulia baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insan kamil, manusia sempurna. Ya Allah, kenapa saya idolakan Metallica? Kenapa saya idolakan Sepultura, Slipknot, System of a Down, Velvet, kata jelas. Agamanya apa? Yang namanya jelas ada band namanya di Amerika, Lamb of God, itu judulnya Meet Me in Hell, itu lagunya First in Hell. Kenapa saya pengen ikut mereka? Ternyata saya ikut mereka karena tak ada yang mengajak kepada yang baik. Ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW, saya putuskan untuk mengganti idola saya. Dulu kenapa baju saya hitam-hitam, rambut saya panjang, kenapa rambut saya metal? Karena saya mengidolakan satu musisi luar negeri. Semua gayanya saya tiru.
bajunya saya tiru, celananya saya tiru, gitar saya tiru, rambutnya saya tiru, lifestyle yang banyak saya tiru. Sekarang ketika saya mengaku mencintai baginda Rasulullah SAW, Sallallahu. apa buktinya? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana minal jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia cinta kepadaku, dan siapa yang mencintai aku bersama denganku di dalam surga. Amin. Maka saya tanya ustaz yang ajar saya, Ustaz, bolehkah saya meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Silakan, harus itu semua semampunya, bukan semaunya. Dari mana mulai perubahan itu meniru? Yang mudah untuk meniru surahnya Nabi, penampilan Nabi itu paling mudah. Maaf kalau sirah Nabi, kehidupan Nabi, Pak. Tadi maaf, tadi ketika iftar pun saya masih banyak melihat orang, teman-teman yang minum kayak begini. Banyak. Boleh nanti di take picture semua ya, berapa orang? Ternyata banyak yang mampu menghidupkan sunnah, hanya sunnah yang kita remehkan. Minum tangan kanan. Saya untuk memindahkan minum tangan kanan ke tangan kiri, tangan kiri ke tangan kanan, itu perlu masa 3 bulan. It's not easy. Perlu hidayah dari Allah. Boleh. Maka saya memutuskan waktu itu, tahun 2000 itu saya mengganti fashionnya dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya potong rambut saya panjang bertahun-tahun, tangan saya kesombongan saya itu, saya ganti dengan imam. Jadi saya pakai imam ini sudah 20 tahun, 24 tahun. Terus Nabi, dulu saya pakai jenggot juga, tapi niat saya bukan ikut Rasulullah, ini saya ikut Talita, pakai jenggot juga berdatang. Saya ikut semua, saya pakai gamis, saya pakai semua. Kurban motor sebagai tongkat maaf, mungkin saya bukan namanya sunnah, ada sunnah. Jadi hadirin sekalian rahmati Allah SWT. Dan Nabi berjanji man tamassaka bi sunnati aida fasli ummati falahu ajrun 'azim. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di tengah usaha umatku, falahu ajrun. Buat mereka pahala 100 orang mati syahid. Ya memang. Jadi sebelum ke Malaysia Datuk, saya ke Jepang. Jadi saya diminta menemani menteri juga, menteri pelancongan Indonesia Mas Sandiaga Uno. Beliau ikut lari untuk Umrah di Jepang. Jadi dibilang itu biar itu menjadi federasi Asia, kita hanya dari Sulaiman. Makanya tim yang menteri itu di waktu WhatsApp bagi saya nasihat. Ustaz Deli kalau mau ke Jepang mohon di immigration jangan pakai sopan batu. Itu nasihatnya, oke? Saya bilang insya Allah saya pakai pakaian terlebih nanti saya pakai jas pakai seperti menteri-menteri. Tapi secara pemediaan pun saya pakai imam. Terus mereka cakap, tapi tak mungkin dia saya pakai imam. Kalau dia lihat saya masuk immigration sampai ke Jepang, begitu dahsyatnya kemuliaan sunnah ini. Jadi ternyata orang-orang Muslim ketika dia melihat orang berpakaian seperti ini, dia tahu Muslim. Dan mereka itu tahu Islam itu indah. Mereka itu tahu Islam itu full of love. Islam dia tahu. Itu mereka dibuatlah sebuah propaganda image orang berpakaian teroris itu pakaian saudara di Musabila itu ketika metes tempat WTC. Dan mereka itu conspiration. Dan setelah kejadian itu begitu banyak orang kandidat masuk Islam dan Al-Quran menjadi bestseller di Al-Quran. Sultan sekarang. Jadi setelah fitnah yang mereka buatkan maka Allah khairul makirin. Allah sebagai pembakar. Mereka memanfaatkan cahaya Islam, tapi tanpa sadar dia membantu promosi umat Islam. Islam menjadi agama yang paling diminati di Amerika, di Jepang. Di sampai di Jepang, mereka melihat ternyata semua Jepang melihat saya itu suka. Mungkin dia pikir ini cosplay. Dia pikirkan kan orang Jepang itu suka anime kayak Naruto macam-macam. Oh ini cosplay banget ini. Sehingga mereka dia minta foto. Dan banyak nama di dalam Islam. Tak terhitung yang melihat. Di Nagoya itu ada 1.500 orang yang orang Jepang yang sudah masuk Islam. Nah, makanya hadirin sekalian rahmati Allah, jangan malu dengan sunnah. Sekecil-kecilnya sunnah ini, kata Kiai Haji Uzairah yang memiliki yang apa pesantren Pondok kalau dijaga di Indonesia pondok pesantren santrinya 40.000 orang. Dipikir semua. Itu awal Kiai Uzairah pernah cakap tadi kan. Sekecil-kecilnya sunnah itu lebih berharga daripada surga. Surga kesenangan nafsu kita, tapi sunnah kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau katakan Muhammad kepada seluruh umat, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti dia. Yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Nah, sudah dibanyak minimal amalkan semampunya bukan semampunya.
Jangan remehkan sunnah. Dulu para sahabat menghidupkan sunnah karena itu sunnah. Hari ini umat akhir zaman meninggalkan sunnah karena itu sunnah. Kalau kita cakap ini sunnah, kalau itu bukan sunnah. Lah kenapa kalau sunnah? Amalnya, hidupnya. Apa sunnah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Salat 5 waktu berjamaah di tempat azan di kumandang. Ini memang Pak, kalau ingin baik di Islam, ingin baik di Indonesia, ingin baik di negara ini, perbaikan dimulai dari masjid. Masjid ini jantungnya sebuah negara, jantungnya sebuah kampung. Itu ada ramai Yahudi katakan, kami tak takut dengan senjata umat Islam, kami tak takut dengan ekonomi umat Islam, kami tak takut dengan jumlahnya umat Islam yang banyak. Yang kami takutkan kalau sholat subuh di masjid-masjid yang umat Islam seperti sholat Jumat. Jika kalau subuh seperti ini Pak, insya Allah duduk dunia pada waktu pasal Islam. Tak baik Pak. Orang yang memperbaiki sholatnya tanpa sadar dia sedang memperbaiki kehidupannya. 5 janji Allah kepada orang menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Di dunia Allah berkaya rezekinya, dikubur dibebaskan dari sisa kubur, terima catatan amal di sebelah kanan, melintasi siram secepat kilat, masuk surga tanpa hisab. Berkah pada rezeki itu seperti manis pada gula. Pak, kau punya gula 1 kontainer, tapi tak manis. Meskipun cuma satu sendok gula itu, tapi kalau manis, iya manis. Hari keberkahan pada rezeki tercapai. Rumahnya lapang, rumahnya sempit. Mesti kan rumah sempit gitu kalau pakai, tapi rumah sebesar 3 makam saja. Rumah Nabi itu sebesar 3 kuburan. Tapi Nabi katakan apa? Baik tidak nanti rumah di surga. Karena ada Al-Quran di rumah itu, ada ta'lim di rumah itu. Nah, makanya sekarang hadis sekalian mengimbau semuanya umat Islam yang laki-laki yang sudah ambil balik sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ustaz, kalau aku di rumah bagaimana Ustaz? Yang ada mufti ceritanya, gimana fatwanya pas sholat di rumah? Banyak yang terlibat dengan kata kita Imam Syafi'i itu gak fardu ain, itu fardu kifayah. Dari mana fardu kifayah sholat fardu 5 waktu? Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis, subuh kita mengumpulkan pemuda-pemuda kata Nabi, dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untuk, lalu aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Nabi begitu murka melihat laki-laki yang sholat di rumah. Mana Nabi? Syekh Umar jadi imam, dihitung zamannya kurang 1 orang cuma ada Sulaiman. Beliau langsung pergi ke rumahnya Sulaiman sana tadi. Ketemu ibu yang di rumah mana putra Sulaiman, jawab tidak ada sholat subuh di masjid. Kata Syekh Umar berkata perjalanan, anakku semalam sholat, tahajud semalam suntuk. Ketika hendak waktu subuh datang, dia tertidur. Apa yang Syekh Umar berkata, aku lebih suka sholat subuh berjamaah di masjid daripada sholat tahajud semalam suntuk. Makanya fadilahnya kata Nabi, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Kalau sholat isya seperti setengah malam, kalau isya dan subuh seperti satu malam. Nah, maka sekarang harus cek diri kita. Saya setelah melihat hadis sudah 20 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu itu, saya bersumpah demi Allah. Boleh ditiru, boleh tidak? Sumpah saya demi Allah, aku tidak akan tinggalkan sholat 5 waktu di masjid sampai mati dengan sengaja. Demi Allah, aku tidak akan tinggalkan sholat 5 waktu di masjid sampai aku mati dengan sengaja. Sumpah saya. Dan itu masih saya pegang sumpah sampai hari ini. Kalau tak sengaja di Sabah, sakit, banjir, ada tumpah bumi di Indonesia, kita sering banyak masalah. Macet, traffic, kamu mungkin dari lampu merah, di jalan tol, boleh turun soalnya mata putih. Itu namanya uzur. Kalau sengaja kan, maka mulai hari ini ada 24 saudara sholat di masjid. 1 langkah mengangkat 1 derajat. Sahabat kami mulai jauh dari masjid, datang ke Nabi ya Rasulullah, aku boleh gak pindah dekat masjid, rumahku jauh. Kata Nabi, kalau kamu tahu fadilah melangkahkan kaki ke masjid, disya kamu ingin punya rumah lebih jauh lagi. 1 langkah mengangkat 1 derajat, 1 langkah mengukurkan 1 dosa. Apalagi sampai meninggalkan sholat, na'udzubillah dari dosa besar. Kira-kira bagaimana pendapat jamaah semua kalau ada orang hendak peruntukan masjid yang indah ini? Ada orang anak muda diambil itu, harga dipukul tiap-tiap masjid, dia peruntukan masjid. Kita siap jihad ya? Tapi ini kurang ajar untuk masjid. Kenapa orang untuk
mesin kita marah. Sementara orang beruntung agama kita jadikan sahabat. As-salat salat itu tiang agama. Saya mendirikan salat pendidikan agama. Yang meninggalkan salat beruntung agama. Orang yang tidak salat beruntung, orang beruntung agama, beruntung negara, beruntung agama. Kita jadikan sahabat kali, kita naikkan kereta kita bayar dia makan, kita main catur sampai pagi dan dia bertertawa sampai dia masuk. Ya, jadi harus lihat. Sudah masuk waktu Isya ini. Ini baru bukan imam. Boleh azan Isya dulu ya. Berapa menit? Sudah. Nah, jadi hadis sekalian, saya simpulkan pada sini. Ini baru hari pertama saya di Sabah ya. Saya sampai tanggal 30 pagi, insya Allah. Saya siap diajak kemana saja, jangan khawatir. Saya biasanya datang dari undang, dari akan. Tapi sekarang alhamdulillah saya dimuliakan, diundang, dijemput, masya Allah. Semoga majelis ini semua yang terlibat dalam kedatangan saya di Allah mudahkan. Amin. 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 Jadi kesimpulannya apa hadis sekalian yang pertama, kita harus menjadi orang baik dalam nama Allah. Ya. Orang baik hatinya baik, terbebas dari kesyirikan, tidak ada iri, dengki, hasad, kebencian, apalagi dendam. Yang kedua, ciri-ciri orang baik dalam nama Allah, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, sholatnya khusyuk wal khusyu'. Yang keempat, dia cinta kepada ulama. Ulama itu hanya merasa dalamnya, akhirnya berarti jangan dihina. Orang suka menghina ulama bahaya. Orang yang menghina ulama jangan berharap anak jadi ulama. Kalau ulama tak cocok dengan kita, salah ulama itu anggap dia Al-Quran salah cetak. Al-Quran salah cetak Pak, tak perlu diijak. Taruh di atas tempat yang tinggi tapi tak perlu dibaca. Ya. Dan ilmu tanpa zikrullah zuluman, terbilang ilmu sendiri dengan zikrullah. Maka perbanyaklah zikir. Setiap pesan apa? Satu subhanallah, satu penghuni syurga. Seluruh ahli syurga menyesal kata Nabi. Apa yang mereka sesalkan? Waktu yang mereka lalui di dunia tanpa mengingat Allah. Kemudian berikutnya orang baik dia tawadhu. Tawadhu itu hadis bilang kata ulama, orang yang tawadhu adalah orang yang keluar dari rumahnya dan dia menganggap semua orang lebih baik dari dia. Orang tua saya lebih baik dan tidak lebih baik. Kenapa? Hari kelahiran mereka orang tua ini lebih dekat dengan hari lahirnya Rasulullah di masa saya. Maka saya wajib memuliakan orang-orang tua karena kedekatan mereka dengan baginda Rasulullah SAW. Mereka lebih dulu beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Kalau anak muda lebih baik karena saya lebih dulu bermaksiat daripada mereka, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Maka ucapkan setiap hari kalimat itu, sebaik-baik saya. Coba diikuti semuanya. Sebaik-baik saya. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Coba ulang. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Apa gitu? Seburuk-buruk orang lain. Letakkan diri di bawah kubur jangan sombong. Orang sombong sekarang menunjuk Rasulullah. Lalu ikhlas, kesimpulannya luruskan niat sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak istighfar. Ya, luruskan niat kita. Kemudian hadis sekalian, yang terakhir, apa yang kita dengar diamalkan, kemudian disampaikan. Jadikan dakwah dan tabligh sebagai maksud hidup kita. Ya, apalagi sekarang dulu Quran ya, dakwah amal itu bukan sekedar dibaca-baca, tapi diamalkan, ditadaburi, kemudian diamalkan dan disampaikan, disebarkan Al-Quran. Doakan saya sekarang sedang menulis Al-Quran 30 juz. Di atas kanvas ukuran 1 meter 10 ke 80 cm. Sekarang sudah selesai 20 juz. Tinggal 10 juz lagi. Dan itu insya Allah menjadi satu-satunya lukisan Al-Quran pertama di dunia. Di Palembang. Nanti boleh nanti kita ngobrol-ngobrol tentang perkara ini. Subhanallah, dan kata guru kita, siapa yang belajar hanya dengan mendengar, dia akan lupa. Siapa yang belajar dengan melihat, dia akan lihat. Dan siapa yang belajar dengan mengamalkan, dia akan paham. Ya, sepulus-pulusnya ikan, pasti ada dagingnya. Setumuk-tumuknya ikan, pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang buruk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.